Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini ya saya akan sharing ya, membahas mengenai bagaimana cara kita menghadirkan cara kita supaya hati kita itu dekat dengan leluhur kita, ya, bahwa mereka tidaklah mati ya, melainkan hidup di sisi Tuhannya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai keturunan itu wajib berbakti kepada mereka-mereka yang mendahului kita, karena berkat mereka lah kita ada hingga sampai sekarang ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ya harus sering-sering mengirim doa, kita berziarah lah ke makam-makam beliau yang sudah almarhum ya. Terus terutama juga kita sering ke makam para wali-wali Songo, itu bagus sekali, manfaatnya sangat banyak juga dari kita berziarah itu ya, bersilaturahmi, bahwa kita menjalin silaturahmi itu nggak hanya kepada orang yang masih hidup aja, orang yang sudah meninggal juga itu juga bisa kita bersilaturahmi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sering berkunjung ke makam-makam beliau atau ke orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita juga seringlah mengirim doa supaya dekat gitu, tersambung, karena yang namanya ini terah atau keturunan atau DNA itu darahnya itu kan mengalir di badan kita, leluhur kita ya, jadi itu akan lebih mudah untuk tersambung. Nah, kalau kita ingin menemui ya, ini juga salah satu ilmu yang tua ya, yang kuno ya, zaman dulu itu kita bisa menemui leluhur ya, paling nggak minimal merasakan lah ya, itu dengan kita ya tadi sering berziarah ke makamnya, terus sering mengirim doa, kalau bisa ya setiap hari atau ya seminggu sekali lah, setiap malam Jumat. Nah, itu nanti manfaatnya sangat beda sekali kita rasakan kalau kita sering uh, mengirim doa atau berkomunikasi dengan beliau-beliau yang sudah almarhum, dengan sama sekali kita nggak pernah atau melupakan itu ya, karena itu juga merupakan salah satu cara juga untuk kita bisa hidup kita lebih tenang, ya kan, rezeki kita dimudahkan melalui perantara para leluhur kita. Ya Allah yang memudahkan, tapi melalui perantara beliau-beliau yang sudah almarhum. Nah, seperti itu ya, itu bisa ya seperti itu ya. Nah, selain itu juga kalau kita lagi mengalami kesulitan apa, ya nanti ada aja jalan keluarnya, solusinya. Makanya kita harus sering ingatlah bahwa sesungguhnya mereka itu tidaklah mati ya. Jadi kalau kita sering mengingatnya, kita sering mengirim doa, terus kita kalau bisa itu kita berpuasa di hari ini. Kalau kita lebih ingin dekat dengan leluhur kita atau orang tua kita puasa di hari lahirnya beliau. Kayak misal nih, orang tua kita sudah nggak ada, misal bapak kita nggak ada ya. Terus kita kan sendiri nih ya, saudara kita udah punya kehidupan masing-masing. Nah, kalau kita lagi menghadapi masalah sepi atau gimana, ya terkadang kalau kita merasa deket ya beliau hadirlah di deket kita, kadang memberikan tuntunan, bimbingan. Nah, itu memang nggak terlihat, tetapi itu akan bisa dirasakan melalui rasa kita, melalui hati kita. Kita untuk bisa lebih dekat lagi, diusahakan kita juga berpuasa hari lahirnya beliau. Nah, kalau zaman dulu itu sering ya, jadi kita bisa menemui leluhur kita secara jelas gitu, bertatapan langsung. Ya itu salah satunya cara itu kita sering berpuasa ya di hari lahirnya. Kayak misal nih kita mau ini mau berkomunikasi atau kita mau supaya lebih dekat ya dengan leluhur dari bapak kita, misal ya kita harus puasa di hari lahirnya beliau, hari lahirnya misal hari Minggu atau hari Rebo ya kan, atau hari Senin. Nah, kita puasain ya kayak puasa weton ya, tetapi ini wetonnya orang tua kita. Nah, itu nanti akan terhubunglah rasa kita kepada beliau-beliau. Dan kalau kita lagi mengalami kesulitan, mengalami apa namanya ujian ya, yang mungkin ya kita rasa mungkin agak berat ya untuk kita hadapi,
Nah, kita ikhtiarlah melalui itu, melalui perantara para leluhur kita, kedua orang tua kita, bahwa sebenarnya doa orang tua kita itu mustajab. Bahkan gak hanya beliau masih hidup aja, beliau sudah almarhum pun kalau mendoakan kita itu pun juga akan sampai. Ya saling mendoakan lah ya, Rasulullah juga mengajarkan untuk saling mendoakan, apalagi kita ini ya ada hubungan darah antara kita ke orang tua kita, kita ke orang tua kita juga harus sering berziarah, ya kan, harus sering mengirim doa. Terus kalau bisa sering kita berpuasa di hari lahirnya sebulan sekali lah ya, atau 8 dina 38 hari sekali tuh di hari lahirnya 3 hari lah, atau kalau bisa 7 hari. Nah nanti itu akan terhubung, tersambung. Jadi rasa kita dengan orang tua kita yang sudah almarhum, dan kita bisa naik ke atas lagi yang mungkin kita nggak mengenalnya semasa beliau masih hidup, tapi kita bisa mengenalnya dengan rasa kita, jadi dengan rohnya ya gitu ya, bukan dengan fisiknya udah dikubur di tanah, dengan rohnya. Nah kita bisa mengenal beliau yang sudah almarhum itu melalui kita sering bertirakat di hari lahirnya. Nah nanti akan lebih bagus lagi ya kalau kita mau pakai jalur ibu kita, misal ibu kita masih hidup atau sudah meninggal ya, kita dipuasain di hari lahirnya beliau gitu kan. Nanti kita bisa naik ke atas, mau saya ke leluhur kita, atas leluhur kita, ke misal ibu kita atau orang tuanya, kakek neneknya, buyutnya. Nah kalau kita pingin lebih dekat dari keluarga bapak kita, yaitu hari lahirnya yang dipuasain. Jadi nanti kita akan lebih dekat dengan keluarga atau keturunan dari terah dari bapak kita yang sudah almarhum. Nanti bisa naik ke atas lagi ke para leluhur kita. Ya karena Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah bahwa mereka sesungguhnya tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki sambil menunggu orang di belakangnya, ya kan, seperti itu. Jadi nggak mati, yang mati itu kan jasadnya, tapi rohnya itu akan tetap terus hidup. Nah seperti itu. Jadi ini puasa untuk menyambungkan ya, mendekatkan rasa kita kepada para leluhur kita, hari lahirnya. Ya kalau kita nggak tahu hari lahir kakek nenek kita ya, minimal ya kita harus tahu lah hari lahirnya orang tua kita supaya bisa lebih dekat. Ya kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak, supaya rasa kita lebih dekat dengan anak kita, itu pun dipuasain supaya kita lebih mudah mendidik mereka jadi nurut. Itu hari wetonnya itu dipuasain sama kita, anak kita itu. Jadi nanti dia akan nurut sama kita, akan ngerti lah, memahami lah orang tua, seperti itu. Karena ada ikatan batin. Begitupun kita dengan leluhur kita, itu ada ikatan batin loh. Ada namanya apa? Kedekatan secara khusus itu jika dibandingkan orang lain. Kalau orang lain belum tentu ada ikatan batin. Tapi kalau ke anak kita, keturunan kita, ataupun leluhur kita, itu sudah pasti ada ikatan batin yang kuat. Cuman kuat enggaknya ya tergantung bagaimana kita mengolahnya. Supaya lebih kuat yaitu dengan kita berpuasa hari lahirnya beliau itu. Kita sering mengirim doa, kita sering berziarah. Nah, kita terus ingin sering berpuasa weton gitu kan. Nah itu akan lebih mudah lagi, nanti akan bisa kita rasakan itu di dalam hati kita, rasa kita beliau yang sudah almarhum akan selalu mendampingi kita, menemani kita. Nah seperti itu ya. Ya ini memang ya tidak terlihat ya, karena ilmu itu kan ada yang dohir dan ada yang batin. Ada yang secara fisik, ada yang non fisik atau metafisika. Nah seperti itu ya. Kayak jasad manusia juga ada secara fisik, ada secara rohani atau roh ya. Nah seperti itu. Jadi
Itu ya yang saya sampaikan ya, untuk kita lebih mendekatkan diri kita, rasa kita kepada para leluhur, yaitu salah satunya dengan kita sering-sering berpuasa hari lahirnya beliau, sehingga nanti akan mudah untuk tersambung lebih dekat lagi lah, ada ikatan batin yang kuat dengan para leluhur kita. Nah seperti itu ya, mungkin itu yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.